Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran daring lagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Oke, di pagi kali ini kita bertemu lagi dengan saya Pak Mahfud di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Nah, ini untuk kelas 10 farmasi dan 10 nautika ya. Jadi di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ini sama halnya dengan pembelajaran TIK di SMP ya, kalau ada. Jadi teknik informasi komputer itu atau teknik komputer jaringan itu sama saja, tapi di SMK kali ini kita akan membahas atau menyebutnya yaitu simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini ada beberapa rinciannya. Kalian sudah mendapatkan buku paket ya. Ini mungkin sedikit berbeda dengan yang di buku paket. Jadi kali ini sebagai pertemuan awal di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi saya akan menyampaikan pengantarnya saja. Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah memungkinkan cara berkomunikasi dan bertutur informasi manusia satu dengan manusia yang lainnya mencapai tingkat tinggi dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Informasi yang disampaikan dalam bentuk teks saja tidak cukup. Informasi tersebut dapat dilengkapi dengan visualisasi yang tampil secara dinamis, bergerak, disertai suara. Informasi tersebut menjadi lebih penting jika berisi gagasan atau sebuah konsep. Cara membuat visualisasi dan cara menyampaikan informasi tersebut harus dipelajari dengan baik agar isi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. Nah, jadi ini adalah latar belakang dari SIMDIK atau simulasi komunikasi digital, ya. Jadi deskripsi mata pelajaran simulasi digital atau simulasi dan komunikasi digital adalah mata pelajaran yang membekali Anda agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Tentunya kalian sudah paham karena selama ini pasti kalian menggunakan tanpa sadar menggunakan simulasi digital. Contohnya WhatsApp, email, Instagram semuanya sudah menggunakan media sosial atau media digital. Nah, dalam proses pembelajaran Anda dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukan orang lain dan mewujudkannya melalui presentasi digital dengan tujuan untuk menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. Tujuan akhir setelah Anda mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja yang terkait mata pelajaran kejuruan, Anda mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang Anda temukan sendiri atau merupakan modifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada. Media digital dimanfaatkan untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep, dipilih dari yang telah tersedia secara luas melalui aplikasi atau layanan dengan menggunakan peralatan elektronika atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, seperti yang saya contohkan tadi ya. Ruang lingkup mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital buku siswa jilid 1. 1 adalah pengolahan informasi digital. Melalui pengolahan informasi digital dimaksudkan Anda memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet atau mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsepnya sekaligus mengomunikasikannya sebagai bekal awal memanfaatkan sebuah teknologi. Tentunya kalian pasti sudah melaksanakan ini semua ya. Untuk yang kedua adalah kelas maya. Kelas maya ini seperti yang kita alami hari ini, yaitu kelas daring. Melalui kelas maya dimaksudkan adalah memiliki bekal untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi ada tatap muka, ada kelas maya atau kelas daring ini. Karena ini masa pandemi, jadi kelas maya ini atau teknologi zaman sekarang sudah sangat diperuntungkan dan sangat bermanfaat untuk kita, sehingga meskipun kita tidak tatap muka tapi materi tetap bisa disampaikan. Perancangan visualisasi konsep. Melalui perancangan visualisasi konsep dimaksudkan Anda memiliki bekal untuk yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan keseharian, mendapat ide sebagai solusi memecahkan masalah, menalar ide menjadi gagasan nyata, dan mengemas gagasan menjadi sebuah konsep, produk benda atau kelayanan yang siap dikomunikasikan.
Dan yang kedua atau B, menentukan bentuk visual yang dipilih secara rancangan urutan tampilan visual yang akan dibuat guna mempresentasikan gagasan atau sebuah konsepnya. Menemukan masalah dalam kehidupan keseharian menjadi pendorong utama Anda berpikir mencari solusi pemecahnya, gitu nggih. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari. Kalau di buku Bapak ini menjadi bab 2 pengolahan informasi digital, tapi di buku paket kalian yang ini simulasi dan komunikasi digital, kalau kalian sudah menerimanya nanti ada di halaman 39 ya, format dokumen pengolahan kata. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari untuk sebagai pembukaan kita, okay? Jadi ini nanti yang akan kita pelajari, tentunya pasti kalian sudah bisa nggih ini. Jadi kebutuhan setiap orang terhadap informasi digital mengakibatkan arus informasi yang semakin kuat. Ketika dahulu buku menjadi sumber utama untuk pencarian informasi, kini mesin pelacak atau search engine menjadi salah satu alat yang paling diandalkan untuk melacak suatu informasi. Nah, jadi gunanya Google, gunanya browser, gunanya semuanya itu nanti itu bisa digunakan di teknologi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu pasti kita menggunakan buku, kalau nggak ada buku kita tidak bisa menambah atau mencari informasi terlebih lagi. Tapi zaman sekarang meskipun sudah ada buku, meskipun ada paket, ada LKS atau semacamnya, tapi kita masih bisa mencari informasi lagi atau mencari perbandingannya di internet melalui informasi digital. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, ini untuk sebelum melakukan kegiatan belajar satu, hal yang perlu Anda ketahui adalah cara meletakkan jari Anda pada papan ketik. Nah, mungkin anak-anak sudah bisa mengetik di dalam komputer nggih. Tentunya memang kita kalau berjalan daring tidak bisa praktek langsung, tapi kalian tetap bisa mempraktekannya di rumah nggih dengan bantuan ini, yaitu ini cara mengetik agar kita cepat. Posisi jarinya harus seperti ini nggih. Semuanya seperti ini, perhatikan baik-baik. Pada ketiga kasus, jempol kiri dan jempol kanan digunakan hanya untuk tombol spasi. Nah, selama ini kalian mengetiknya gimana? Kalau di HP pasti sudah bisa lancar, tapi kalau di komputer mungkin atau di keyboardnya mungkin masih gradul-gradul nggih, masih lama. Jadi ini adalah posisi letaknya agar kalian bisa mengandalkan 10 jari menulis kata dengan cepat, gitu nggih. Nah, kegiatan belajar 1 yaitu menerapkan pengetahuan pengolahan informasi digital melalui pemanfaatan perangkat lunak pengolahan informasi. Tujuannya adalah mengatur paragraf, font, kolom paragraf, menambahkan gambar, membuat tabel, membuat persamaan atau equation, memanfaatkan fitur mail merge, menggunakan identitasi, heading, section, header, dan footer, serta membuat daftar isi. Uraian materi, pada kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari pengolahan informasi menggunakan perangkat lunak pengolahan kata. Nah, kalau di buku paket kalian di halaman 39. Jadi nanti dipelajari, silakan ditulis di buku tulisnya, kemudian dipoto dan dikirim di Google Classroom ya, dirangkum dulu agar kalian memahami materi itu. Baru minggu depan kita pelajari tentang format dokumen pengolahan kata di halaman 39 paket kalian masing-masing ya. Ini sebagai pengantarnya saja. Nah, jadi ini ukuran kertasnya A5 itu ukurannya adalah 148 mm kali 210 mm. Ukuran inci 5,8 kali 8,3. Jadi ketika kalian mau mengeprint, ini adalah ukuran kertasnya. Mau dijadikan A5, A4, A3, A2, A1 atau A0, ini adalah ukuran milimeter atau ukuran incinya juga ada, okay? Jadi ini kalau legal itu F4 bisa. Nah, ini tabelnya, margin standar. Silakan nanti dipraktekkan sendiri di rumah sambil mencatat atau merangkum materinya ya. Jadi silakan nanti materi jika sudah mendapatkan paket, silakan dibuka di halaman 39, dipelajari, kemudian dirangkum kata-kata kuncinya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau sudah nanti difoto, dikirim melalui Google Classroom yang tersedia seperti kemarin di mata pelajaran bahasa daerah dan mata pelajaran yang lainnya ya.
Jadi ini ada semuanya. Nanti kalau sudah langsung dikirim ngoten nggih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.